warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di drama kelas 10-2. Mari mengenal kisah kecil Nabi Muhammad SAW hingga remaja. Selamat menyaksikan. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah dari seorang ibu bernama Aminah. Ayah beliau bernama Abdullah wafat sebelum beliau lahir. Sejak kecil beliau sudah menjadi seorang yatim. Namun Allah menjaganya dengan penuh kasih sayang. Dengan wajah yang bercahaya, bayi kecil itu digendong oleh ibunya. Walau tanpa ayah, Allah selalu bersamanya. Wahai anakku, meski engkau lahir tanpa ayah, engkau tidak sendiri. Allah akan selalu menjagamu. Bayi kecil itu seakan mengerti. Dengan wajah bercahaya, ia membawa harapan besar bagi umat manusia. Seperti kebiasaan orang Quraisy, saat itu Nabi Muhammad saat bayi diasuh oleh seorang wanita mulia dari kampung Bani Sa'ad, bernama Halimah As-Saqiyah. Sejak aku membawa Muhammad, rezeki kami terasa mengalir deras. Sungguh, anak ini penuh berkah. Betul wahai Halimah, anak ini istimewa. Allah telah memilihnya. Sejak Nabi Muhammad kecil, bersama Halimah, kehidupan keluarga Halimah penuh keberkahan. Unta mereka menjadi sehat, kambing mereka banyak susu, dan rumah mereka terasa penuh kebahagiaan. Setiap hari mereka bersama Nabi Muhammad kecil membawa keberkahan yang luar biasa. Ketika Nabi Muhammad berusia 4 tahun, terjadi peristiwa menakjubkan. 2 malaikat datang membelah dadanya lalu membersihkan hatinya dengan cahaya iman, sebelum mengembalikannya dengan penuh kelembutan. Pada suatu hari, saat Halimah sedang memasak, salah satu anak kandungnya yang usia lebih dari sebaya Rasulullah secara tiba-tiba berlari panik ke dalam rumah lalu berkata, Ibu, saudaraku dari Quraisy lagi dikeroyokin orang-orang. Cepatlah Bu, lihatlah ke sana. Lalu Halimah pun pergi menyusul ke tempat yang dimaksud oleh anaknya itu. Lalu di situ beliau melihat Rasulullah sudah dalam kondisi bergeletak di tanah. Dengan keadaan panik, Halimah berkata, Ya Allah Muhammad, apa yang terjadi denganmu? Kenapa engkau bisa seperti ini? Dengan polosnya, Rasulullah kecil pun menjawab, Telah datang kepadaku 2 orang laki-laki yang menjatuhkanku ke tanah. Mereka membelah dadaku dan mengeluarkan sesuatu yang hitam darinya. Lalu mereka membalikan lagi dadaku dan menutup kembali. Mendengar jawaban Rasulullah, Halimah semakin panik dan langsung membuka baju itu. Dan ternyata betul ada bekas jahitan di dada Rasulullah SAW. Akhirnya Halimah pun menceritakan semua itu kepada suaminya. Sama seperti Halimah, suaminya pun ketakutan. Peristiwa ini menjadi tanda bahwa hati beliau akan selalu bersih dijaga langsung oleh Allah. Halimah merasa khawatir setelah kejadian itu, maka ia mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya Aminah. Betapa bahagianya Aminah memeluk putra yang mulia ini, meskipun singkat masa bersama Halimah penuh cinta dan keberkahan. Setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, seorang pemimpin Quraisy yang sangat dihormati. Abdul Muthalib sangat menyayangi cucunya, bahkan lebih dari anak-anaknya sendiri. Semua orang melihat anak ini berbeda, ada cahaya kelembutan dan kemuliaan dalam dirinya. Ketika kakeknya wafat, Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Beliau kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib, seorang pedagang sederhana namun berhati mulia. Merawat Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang. Meski hidup dalam kesederhanaan dari pamannya, Nabi Muhammad belajar tentang tanggung jawab, kerja keras, dan kesetiaan. Di usia remaja, Nabi Muhammad mengembala kambing untuk mencari nafkah. Pekerjaan ini sederhana, tapi mengajarkannya kesabaran, ketekunan, kasih sayang terhadap makhluk Allah. Beliau selalu menjaga kambing dengan penuh kelembutan, tidak pernah kasar. Dari sinilah beliau belajar memimpin dengan kasih sayang. Ketika remaja, Nabi Muhammad sudah dikenal sebagai Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Orang Quraisy menitipkan barang, harta, atau urusan penting kepadanya, karena beliau tidak pernah berbohong dan selalu menepati janji. Bayangkan, semua orang pemuda belasan tahun sudah dipercaya oleh seluruh masyarakat. Semua itu karena kejujuran dan akhlak yang mulia. Wahai Muhammad, aku titipkan barang daganganku kepadamu. Iya benar, engkau Al-Amin.
orang yang paling dapat dipercaya di Mekah. Demikianlah kejujuran Nabi Muhammad membuat seluruh orang Quraisy menghormatinya. Teman-teman semua, dari masa kecil Nabi Muhammad kita belajar banyak hal tentang kesabaran dalam ujian, tentang kasih sayang kepada sesama, dan tentang pentingnya kejujuran, serta amanah. Inilah bekal kelak menjadikannya Rasul terakhir, pembawa cahaya bagi seluruh alam.